Shalom, selamat pagi anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sehat untuk kita semua. Hari ini kita akan masuk di materi kita pada hari ini. Tapi alangkah baiknya kita akan mulai dengan berdoa. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami bersyukur dan berterima kasih. Biarlah Tuhan apapun yang kami pelajari dari awal, pertengahan hingga akhir, Tuhan sertai. Dan biarlah kami mendapatkan apapun yang kami pelajari pada hari ini, mendapatkan aplikasi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Hari ini kita akan masuk di bab yang kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di poin yang ke B. Kemarin minggu yang lalu kita belajar di pendahuluan dan poin A yaitu makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baik alinea pertama, alinea kedua, alinea 3 dan alinea keempat. Nah, saat ini kita akan belajar di poin yang ke B yaitu pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hari ini kita akan di poin ke B yaitu pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar. Nah, ada 2 poin di poin ke B ini, yaitu nomor pertama, hakikat pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi ada 2 poin di poin B ini, yaitu yang pertama hakikat pokok-pokok pikiran pembukaan. Kalau kita melihat di pokok pikiran pertama, bahwa di situ dikatakan bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia yang berdasarkan atas persatuan. Nah, ini menunjukkan di mana ada pokok pikiran persatuan di pokok pikiran pertama pada hakikatnya ya. Di mana negara melindungi segenap bangsa Indonesia dengan seluruh tumpah darah Indonesia. Ini berdasarkan persatuan dari Sabang sampai Merauke, di mana pada waktu itu warga negara Indonesia baik segala suku yang ada, mereka ingin bebas dari penjajah. Disitulah menunjukkan di mana pokok pikiran yang pertama adalah persatuan. Di dalam pokok pikiran ini diperoleh bahwa dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diterima aliran negara persatuan. Jadi pokok pikiran pertama jelas di situ adalah diterima sekali aliran negara persatuan. Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke, baik suku yang ada, baik ras yang ada, baik segala penjuru yang ada di dalam bangsa kita, bangsa Indonesia, di situ menerima di mana adanya persatuan. Nah, kalau kita melihat di situ saat proklamasi kemerdekaan, kalau kalian melihatnya atau menyimaknya di halaman 40, semangat proklamasi kemerdekaan itu diwujudkan dalam rumusan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kita tahu bahwa Undang-Undang NRI tahun 1945 itu disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Nah, itu terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal di mana penjelasan Undang-Undang NRI tahun 1945 ini ditulis oleh Mr. Supomo. Nah, kalau kalian ingin mencari informasinya lebih lanjut, kalian dapat melihat pokok-pokok pikiran ini dari berbagai sumber belajar. Baik di Google dan lain sebagainya, lebih luas lagi. Nah, di sini kita cuma belajar ada 4 pokok pikiran pada hakikatnya. Lanjut di pokok pikiran yang kedua. Kita akan melihatnya di pokok pikiran yang kedua, di mana negara mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi pokok pikiran kedua ini jelas mengatakan bahwa negara yang mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di mana pokok pikiran ini menunjukkan pokok pikiran keadilan sosial. Pokok pikiran yang kedua ini ya. Nah, pokok pikiran ini menempatkan suatu tujuan atau cita-cita yang ingin dicapai dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana serta merupakan suatu kuasa finalis atau sebab tujuannya. Dengan demikian,
penyelenggara negara dapat menentukan jalan serta aturan yang harus dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar untuk mencapai tujuan yang mengajukan kesejahteraan umum yang berkeadilan. Di mana pokok pikiran yang kedua, sekali lagi, mewujudkan keadilan sosial yang didasarkan pada kesadaran bahwa manusia mempunyai hak dan kewajiban di dalam kerakyatan ini, dalam kesatuan ini, negara kita Republik Indonesia, di dalam kehidupan bermasyarakat. Kalau kita bisa melihat, Mister memberikan contoh, ada di situ gambar BPJS Kesehatan. Itu bagian di mana pemerintah menyelenggarakan supaya kalangan menengah atau masyarakat menengah ke bawah dan lain sebagainya, mereka bisa menggunakan kartu BPJS Kesehatan ini supaya di dalam biaya-biaya ketika mereka berobat, mereka sedikit teringankan beban mereka. Nah, itu bisa kita tahu. Nah, kalau di gambar selanjutnya, Mister bisa memberikan contoh. Nah, termasuk Pak Presiden Jokowi beberapa di dalam masa periodenya, baik periode pertama maupun yang kedua ini, di mana Papua kita bisa melihat perubahannya cukup drastis sekali, di mana di dalam proses pembangunan, bahkan di dalam kesejahteraan di mana mereka ada. Di Papua dulu bensin harga 45.000, bisa cukup berbeda dengan kita. 1 liter di sini hanya 7.000 atau 8.000. Di Papua itu bisa mencapai 45.000 dan bisa 80.000 kalau misalnya di dalam masa krisis. Tapi pada sampai saat ini Papua dengan harga bensin sama dengan di Jawa, di Bali dan sekitarnya. Itu bagaimana menunjukkan pokok pikiran yang kedua tadi, di mana pokok pikiran kedua menunjukkan keadilan sosial. Ini penting sekali. Pemerintah mulai berusaha baik secara kesehatan, baik secara kesejahteraan sosial ini. Papua dengan di Jawa, dengan dimanapun berada, Sumatera dan sebagainya, harga bensin sudah mulai sama, bahkan harga sembako sudah mulai diperbaiki, dan proses pembangunan juga di sana infrastruktur ya, jadi lebih bagus lagi, lebih baik lagi. Di sana bahkan dibangun beberapa tempat jalan yang bisa diakses dari daerah pedalaman maupun di kota. Nah, itu menunjukkan di mana pemerintah berjuang penuh untuk mewujudkan pokok pikiran yang kedua ini. Kalau tadi pokok pikiran pertama tentang persatuan, di pokok pikiran yang kedua ini menunjukkan di mana keadilan sosial itu perlu ditegakkan di dalam kehidupan kita di bangsa kita, bangsa Indonesia. Bisa melihat lagi lebih lanjut lagi di pokok pikiran yang ketiga. Nah, di pokok pikiran yang ketiga, di mana negara yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan atau perwakilan. Nah, di pokok pikiran yang ketiga ini menunjuk di mana pokok pikiran ini adanya kedaulatan rakyat. Jadi rakyat itu penuh, rakyat itu berkuasa penuh. Contohnya, ini Mister memberikan pilkada, pemilihan kepala daerah itu serentak. Tetap walaupun di mana kita membutuhkan pimpinan di daerah-daerah kita masing-masing, baik di Jawa, di Bali dan sekitarnya, di pulau-pulau yang lain juga, di mana tetap dibutuhkannya yang namanya kedaulatan rakyat. Salah satunya pemilu. Jadi penting sekali, baik pilkada, baik tentang pilpres dan lain sebagainya. Ini pokok pikiran ketiga, menunjuk kepada kedaulatan rakyat. Pokok pikiran ini atau pokok pikiran ketiga ini mengandung konsekuensi logis bahwa sistem negara yang terbentuk di dalam Undang-Undang Dasar harus berdasarkan kedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan, atau kita bisa melihat di sila keempat ya, di sini ya, pokok pikiran ketiga ini. Kita tahu bahwa di dalam pokok pikiran ketiga sangat penting sekali menjunjung atau membawa kita lebih baik lagi. Bahkan suara kita, suara rakyat ini sangat berpengaruh sekali, karena pokok pikiran ketiga ini menunjukkan kedaulatan rakyat. Kalau kalian dapat melihatnya baik di buku paket kalian di halaman 41 maupun di slide yang Mister berikan, di mana pilkada, pilpres ataupun kalau misalnya di dalam pemilihan-pemilihan yang lain, mereka membutuhkan musyawarah, membutuhkan mufakat, membutuhkan satu dengan yang lain, pendapat satu dengan yang lain. Ini menunjukkan di mana pokok pikiran ketiga ini kedaulatan rakyat itu yang ditonjolkan. Lanjut di pokok pikiran yang keempat.
Di dalam pokok pikiran keempat bahwa negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Jadi pokok pikiran keempat ini negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Nah, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Pokok pikiran keempat ini menunjuk di mana pokok pikiran ketuhanan. Kalau pokok pikiran pertama tadi apa? Persatuan. Pokok pikiran yang kedua itu keadilan sosial. Pokok pikiran yang ketiga adalah kedaulatan rakyat. Dan pokok yang keempat yang terakhir adalah pokok pikiran ketuhanan. Kita bisa melihat di mana pokok pikiran ini mengandung makna bahwa undang-undang atau undang-undang dasar ini harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan penyelenggara negara lainnya untuk memasukkan budi pekerti yang luhur. Kalau kita bisa melihat di gambar sebelah kanan PowerPoint yang Mister berikan. Di situ adanya sikap toleransi yang ditunjukkan pemerintah pada waktu itu. Pak Presiden Jokowi memanggil beberapa jajaran yang ada, baik pimpinan-pimpinan pemuka-pemuka agama, mereka disatukan, mereka ada rapat dan sebagainya, bahkan mereka di situ saling toleransi satu dengan yang lain. Dan pentingnya sekali kita bisa melihat mari jaga kerukunan antar umat beragama. Ini salah satu pokok pikiran keempat, di mana pokok pikiran keempat ini menunjuk kepada ketuhanan. Sangat penting sekali buat kita. Jadi di dalam mengetahui hakikat pokok pikiran yang pertama ini, di mana kita tahu ada pokok pikiran pertama yaitu kesatuan, pokok pikiran kedua yaitu keadilan sosial, pokok pikiran yang ketiga kalau kalian masih ingat tentang kedaulatan rakyat, dan pokok pikiran yang keempat adalah ketuhanan. Kita bisa melihat itu. Lanjut di poin ke B yang kedua. Kalau kita tahu bahwa tadi kita sudah belajar tentang hakikat, saat ini kita belajar yang kedua adalah arti pentingnya pokok pikiran. Kalau tadi hakikatnya, pengertiannya, kalau sekarang kita belajar tentang arti pentingnya pokok pikiran itu di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Kalau kita bisa melihat di mana semangat pembukaan dan pasal-pasal Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 ini pada hakikatnya merupakan satu kesatuan yang tak dapat diambil atau tidak dapat dipisahkan ya, baik pokok pikiran pertama sampai keempat. Jadi satu dengan yang lain saling mengikat, saling menghubungkan satu dengan yang lain. Pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar ini NRI tahun 1945 juga memiliki arti penting dalam konteks hukum dasar. Nah, seperti yang telah kita ketahui, di samping Undang-Undang Dasar masih terdapat hukum dasar. Jadi di samping Undang-Undang Dasar terdapat hukum dasar yang tidak tertulis, yang juga merupakan sumber hukum, yaitu aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara. Aturan dasar tersebut yang disebut konvensi atau kebiasaan ketatanegaraan sebagai pelengkap dalam Undang-Undang Dasar. Kalau kita bisa melihat di situ ada anggota DPR dalam merumuskan suatu perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar, baik pokok pikiran pertama, kedua maupun yang ketiga. Jadi setiap anggota dewan yang ada itu di dalam merumuskan perundang-undangannya itu tidak boleh bertentangan. Jadi mereka sampai saat ini ya, baik mereka tentang pokok pikiran yang pertama yaitu tadi kesatuan, mereka tidak boleh melanggar pokok pikiran pertama. Ketika mereka di dalam menyelenggarakan keadilan sosial, mereka tidak boleh melanggar pokok pikiran yang kedua. Ketika mereka menyelenggarakan kedaulatan rakyat, pemilu serentak dan lain sebagainya, mereka tidak boleh melanggar pokok pikiran yang ketiga. Nah, ketika mereka di dalam ketuhanan, jadi di dalam masalah apalagi yang beberapa viral beberapa hari ini, masalah tentang penyebaran saling mengolok ya agama satu dengan yang lain. Nah, ini penting sekali. Jadi ada undang-undang yang ketika mereka menghina agama lain, mereka langsung dimasukkan penjara, bahkan mereka kena sanksi hukum dan lain sebagainya. Ini menunjuk di mana para anggota DPR atau anggota dewan pada waktu itu di dalam merumuskan suatu perundang-undangan tidak boleh bertentangan dalam pokok pikiran baik 1, 2, 3, dan 4 di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Nah, kalau kita tahu sikap positif apa di dalam
atau terhadap pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Ini memuat aturan pokok yang diperlukan bagi negara di dalam pemerintahan dan pemerintahan, serta dasar falsafah dalam pandangan hidup bangsa. Jadi sikap positif terhadap pokok pikiran di dalam pembukaan Undang-Undang NRI tahun 1945 ini memuat aturan yang diperlukan bagi negara dan pemerintah. Jadi aturan pokok pikiran ketuhanan, persatuan, kedaulatan rakyat, keadilan sosial itu sangat dibutuhkan oleh bangsa dan negara Indonesia. Nah, dasar falsafah bangsa dan pandangan hidup bangsa ini disebut telah berakar dan tumbuh berabad-abad dalam kalbu melalui sejarah bangsa Indonesia, baik dari awal sampai kita sekarang ini, di mana satu kesatuan yang menjunjung membawa martabat bangsa kita untuk lebih baik lagi. Nah, itu saja yang dapat Mister berikan, baik dari hakikat pokok pikiran pembukaan undang-undang, dan yang kedua tadi arti penting pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Sekali lagi ada info penting di mana TAP MPR 9/MPR/1978 dan TAP MPR nomor 3/MPR/1983. Kalian dapat menyimaknya di halaman 43. Itu menyatakan bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai penyataan kemerdekaan yang terperinci, yang mengandung cita-cita luhur dari proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan yang memuat Pancasila sebagai dasar filsafat negara, merupakan suatu rangkaian dengan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan oleh karena itu tidak dapat diubah oleh siapapun juga, termasuk oleh MPR, hasil pemilu yang berdasarkan pasal 3 dan pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945, dikarenakan apa? Mengubah isi pembukaan Undang-Undang Dasar Negara berarti sama halnya dengan pembubaran negara. Jadi sangat jelas sekali, baik pasal 3 maupun pasal 37 jelas mengatakan kalau mengubah isi pembukaan Undang-Undang Dasar sama halnya mengubah atau membubarkan negara Indonesia. Jadi itu sebabnya pembukaan undang-undang itu sampai akhir hayat, bahkan dari tahun ke tahun, bahkan sampai nanti ke depan selalu akan dibacakan, selalu akan diikuti dengan perkembangan zaman, dan itu tidak merubah sesuatu apapun. Karena itu sangat, kalau merubah pembukaan Undang-Undang Dasar sama halnya membubarkan negara Indonesia. Itu info yang sangat penting sekali yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya jangan sekali-kali kita meremehkan negara kita, karena negara kita itu kalau tadi pokok pikirannya ada kesatuan, pokok pikiran yang kedua di mana kita ada keadilan sosial, pokok pikiran ketiga di mana kedaulatan rakyat itu sangat penting, dan bahkan pokok pikiran keempat tadi menunjukkan adanya pokok pikiran ketuhanan. Jadi bangsa kita ini bangsa yang solid, bangsa yang luar biasa. Itu saja yang dapat Mister berikan, dan jika ada pertanyaan kalian dapat WA kepada Mister secara pribadi. Tuhan Yesus memberkati. Nah, hari ini kita sudah menyelesaikan materi kita pada hari ini. Tadi kita sudah mengawalinya dengan berdoa. Kita juga akan akhiri juga dengan berdoa. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami sudah menyelesaikan materi kami pada hari ini. Kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan baik dan Tuhan sertai kami. Terima kasih Bapa, berkati kedua orang tua kami, berkati kami juga Tuhan, apapun yang kami pelajari pada pagi hari ini, biarlah mendapatkan sesuatu yang baik dan kami dapat mengaplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan, amin. Oke, itu saja yang dapat Mister bisa sampaikan. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan kapanpun dan dimanapun. See you next time, God bless you all.